anak-anak, kembali lagi di pembelajaran online. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai pembelajaran online kali ini, mari kita berdoa supaya dalam pembelajaran berjalan lancar dari awal sampai akhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kesempatan kali ini kita akan masuk ke subtema 2, manusia dan lingkungan. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Muatan pelajaran pada pembelajaran ini yaitu muatan bahasa Indonesia di KD 3.1, kemudian muatan pelajaran IPA di KD 3.1. Adapun tujuan pembelajaran di pembelajaran 1 ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Kemudian yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Kita langsung masuk ke pembelajaran 1 di subtema 2 ini, manusia dan lingkungan. Kalian bisa mengamati gambar di buku siswa kalian di subtema 2 di halaman 56. Ayo mengamati. Amatilah ilustrasi kedua gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini adalah tugas yang pertama yang kalian harus lakukan adalah mengamati. Nah, mengamati di sini yang perlu kalian amati adalah yang pertama, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas. Nah, kemudian yang kedua, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Kemudian yang ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Silakan kalian kerjakan tugas yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk selanjutnya di halaman 57 ada sebuah gambar anak yang sedang naik sepeda dan ada suatu bacaan. Kita perhatikan bersama-sama. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Anto. Sedang sibuk ya, Pak? Sapa Benny ramah. Selamat pagi, Benny. Iya, Benny. Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu, Pak? Pinta Benny. Oh, tentu boleh. Oh, tentu saja boleh.
Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Nah, itu adalah bacaan tentang Beni dan Pak Anto. Kemudian selanjutnya masih di halaman 58, ayo membaca. Di situ ada sebuah bacaan bersepeda. Nah, kita baca bersama-sama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Kalian perhatikan di situ ada suatu gambar seorang anak-anak yang sedang menaiki sepeda. Bersepeda sangat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dan dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, itu adalah bacaan yang berjudul bersepeda. Selanjutnya kita masuk ke halaman 60. Di situ ada ayo berlatih. Baca dan pahami teks tentang bersepeda, kemudian ceritakan kembali isi teks tersebut kepada teman-temanmu atau teman sebelahmu sesuai dengan bahasa dan pemahamanmu sendiri tanpa melihat buku.
Lakukan secara bergantian dengan temanmu. Nah, pada saat temanmu bercerita, tuliskan ide pokok cerita temanmu tersebut. Nah, kalian nanti bisa membuat ide pokok, mencari ide pokok dari tiap-tiap paragraf karena ini pembelajaran online. Jadi nanti silahkan kalian mencari ide pokok dari tiap-tiap paragraf pada teks yang berjudul bersepeda. Itu ada di halaman 60 dan kalian bisa mencari di teks dengan judul bersepeda. Itu adalah tugas berikutnya. Selanjutnya, ayo menulis. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Di situ ada beberapa ide pokok, kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Di situ ada ide pokok. Ide pokok bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kemudian aku bersepeda pada sore hari dan aku bersepeda berkeliling desa. Aku bersepeda bersama teman-teman. Aku bersepeda bersama teman-temanku. Kemudian di pokok saja banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Itu anak-anak, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya. Kemudian setelah kalian mengerjakan tugas-tugasnya, ayo kita renungkan. Melakukan aktivitas atau kegiatan fisik atau bergerak dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat badan kita lebih sehat. Mengapa demikian? Adakah kaitannya dengan organ gerak manusia? Nah, silakan kalian bisa menulisnya di buku tulis kalian. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan orang tua. Kalian bisa ceritakan atau menceritakan kepada orang tuamu kegiatan-kegiatanmu sehari-hari yang memerlukan kerja organ gerak. Itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Nanti untuk pembahasan di pembelajaran 1 di subtema 2 ini, di tema 1 akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya dalam pembahasan di pembelajaran 1 subtema 2. Selamat mengerjakan, tetap semangat, sampai jumpa.